rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Audit Manajemen akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan dan Perangkat Penugasan. Oke rekan-rekan, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lazuardi Imani, NIM 047, dan di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai perencanaan penugasan, yaitu standar audit untuk perencanaan penugasan. Perencanaan penugasan audit telah diatur dalam buku Standar Profesi Audit Internal atau SPAI. Penanggung jawab fungsi audit internal bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil penugasan akan dikomunikasikan. Penetapan tersebut harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen dalam tahap perencanaan penugasan. Dalam merencanakan sebuah penugasan audit, auditor internal harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut yang diatur dalam SPAI 2200,1, yaitu yang pertama, sasaran dari kegiatan yang sedang direview dan mekanisme yang digunakan kegiatan tersebut dalam mengendalikan kinerjanya. Kedua, risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumber daya, dan operasi yang direview serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. Ketiga, kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. Dan yang terakhir adalah peluang yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. Persiapan audit untuk suatu penugasan audit dimulai dengan menentukan sasaran audit, yaitu mengenai apa yang auditor ingin capai dan ruang lingkup dalam aspek-aspek yang akan ditargetkan dan akan direview. Sasaran audit harus ditujukan pada berbagai risiko. Pengendalian, proses governance dikaitkan dengan aktivitas yang direview. Ruang lingkup audit merupakan area tertentu yang ditargetkan akan diuji. Luas dan terbatasnya ruang lingkup audit sangat tergantung dari hasil penilaian auditor terhadap efektivitas dari pengendalian dan penilaian risiko atas aktivitas yang diaudit. Umumnya, dalam tahap perencanaan penugasan audit, ruang lingkup yang diterapkan masih bersifat tentatif. Selanjutnya adalah materi mengenai survei pendahuluan. Survei pendahuluan merupakan proses audit yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan pemahaman ini bersifat mendalam mengenai risiko dari suatu auditan yang telah dijadwalkan untuk diaudit. Teknik yang digunakan dapat berupa on-desk audit maupun on-site audit. On-site audit berkaitan dengan langkah-langkah survei pendahuluan yang dilakukan di kantor satuan. Maksudnya on-desk audit berkaitan dengan langkah-langkah survei pendahuluan yang dilakukan di kantor satuan audit internal itu sendiri. Artinya, auditor belum berangkat atau berada di lokasi auditan. Sedangkan on-site audit artinya auditor melakukan survei pendahuluan sudah berada di tempat auditan. Secara umum, survei pendahuluan dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh gambaran umum atas kegiatan atau aktivitas yang diaudit, memahami aspek-aspek penting berkaitan dengan kegiatan auditan, mengidentifikasi dan mengevaluasi pengendalian intern atas kegiatan atau aktivitas yang diaudit, mengidentifikasi aspek tertentu yang potensial bermasalah untuk mendapatkan perhatian khusus dalam proses audit yang akan dilaksanakan, dan menjadi dasar untuk memperbarui audit program untuk pekerjaan audit di lapangan. Materi selanjutnya adalah penyusunan audit program. Audit program merupakan seperangkat prosedur analitis atau langkah-langkah yang digunakan auditor untuk pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit. Tujuan dibuatnya audit program adalah untuk mengumpulkan bukti, penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian, serta penilaian 3E dari kegiatan yang direview. Audit program disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil survei pendahuluan. Oleh karena itu, isi audit program akan disesuaikan dengan sasaran, tujuan, dan cakupan audit untuk masing-masing auditan. Audit program didesain dengan maksud untuk membantu auditor dalam melaksanakan apa yang telah dilaksanakan, kapan dilaksanakan,
Bagaimana dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, dan berapa lama akan dilaksanakan. Audit program merupakan penghubung antara survei pendahuluan dengan pengujian lapangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Maulana dengan NIM 209. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengujian. Jadi yang pertama, auditor itu perlu menetapkan kriteria-kriteria untuk melakukan pengujian substantif pada tahap pelaksanaan pengujian. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu direct. Direct ini dikaitkan secara langsung dengan risiko yang diuji. Lalu yang kedua yaitu efisien. Efisien ini dikaitkan langsung dengan biaya dan waktu yang dikeluarkan. Lalu yang ketiga ini ada visible. Jadi visible ini kemampuan dan kapabilitas auditor untuk melaksanakan dengan teknik pengujian audit yang sesuai. Lalu selanjutnya jadi ada tujuan dari pengujian audit yang dilaksanakan ini untuk menentukan dua hal. Jadi yang pertama itu ada keabsahan atau validitas dan keakuratan nilai dari berbagai transaksi, catatan, dokumen, kegiatan, dan fungsi yang menjadi target untuk diaudit. Lalu yang kedua yaitu ketaatan terhadap berbagai prosedur, regulasi, dan undang-undang yang dapat diterapkan. Lalu selanjutnya ini ada verifikasi. Verifikasi ini dibagi jadi dua jenis. Jadi dibaginya ini dilihat dari arah penelusuran dokumen atau catatan yang diperiksa atau diuji. Yang pertama itu ada vouching. Jadi vouching ini teknik verifikasi audit untuk mengetahui kebenaran suatu jumlah yang tercatat dengan memeriksa atau menelusuri kembali pada dokumen-dokumen yang menjadi pasar pencatatan atau dokumen asalnya. Vouching ini tidak dimaksudkan untuk mendapat kepastian atau untuk meyakinkan bahwa semua transaksi ini telah dicatat. Lalu selanjutnya ada tracing. Tracing ini merupakan teknik verifikasi audit dengan cara mengikuti suatu transaksi mulai dari dokumen awal hingga ke ikhtisar catatan akhirnya atau laporan. Jadi tracing ini lebih dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua transaksi, aktivitas, kegiatan operasional yang dilaksanakan itu sudah dicatat. Oke, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti audit. Jadi secara umum bukti audit ini yang dikumpulkan dan dokumentasi dari hasil pengujian itu dikategorikan menjadi ada 4 jenis bukti. Yang pertama itu ada bukti dokumentasi. Jadi bukti dokumentasi ini bukti yang paling umum yang diperoleh dan dikumpulkan auditor dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya ada bukti fisik. Jadi bukti fisik ini jenis bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan atau suatu observasi, inspeksi, dan penghitungan fisik yang dilakukan secara langsung oleh auditor atas objek atau sasaran yang dituju. Lalu yang ketiga ada bukti analitis. Jadi bukti analitis ini merupakan bukti yang didapat dari hasil analisis dan verifikasi dalam bentuk perbandingan dan hubungan antara berbagai data, kebijakan, dan prosedur yang mengarah pada suatu interpretasi atau simpulan tertentu. Lalu yang terakhir ini ada bukti kesaksian. Ini merupakan bukti yang tertulis dan lisan dari auditor atau pihak yang relevan. Jadi untuk selanjutnya bukti ini berdasarkan arus atau alirannya, dari mana sumber bukti berasal dan kepada siapa atau pihak mana bukti tersebut dapat ditujukan. Bukti ini dikelompokkan juga menjadi beberapa hal. Yang pertama itu bukti internal. Ini itu bukti yang berasal dari
dan tetap berada di tempat auditan. Contohnya ini notulen hasil rapat pimpinan. Selanjutnya ada bukti internal eksternal, merupakan bukti yang berasal dari auditan, kemudian bukti itu dikirimkan kepada pihak eksternal yang berhubungan dengan maksud atau tujuan diberikannya bukti tersebut. Contohnya ini ada dokumen penawaran lelang yang dikirim kepada rekanan. Lalu selanjutnya ini ada bukti eksternal internal. Itu merupakan bukti yang sumber awalnya dari pihak eksternal, kemudian diterima dan disimpan oleh auditan. Jadi contohnya itu ada dokumen tagihan-tagihan dari rekanan atas penyelesaian sebagian atau keseluruhan dari pekerjaan proyek. Lalu selanjutnya ada bukti eksternal. Jadi bukti eksternal ini bukti yang dibuat oleh pihak eksternal dan disampaikan langsung kepada auditor. Contohnya itu surat konfirmasi piutang dari rekanan yang disampaikan langsung kepada auditor yang sedang melakukan penugasan audit. Lalu selanjutnya ada perspektif hukumnya juga. Jadi bukti audit ini dari perspektif legalnya atau kekuatan hukumnya itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bukti utama. Bukti utama ini merupakan bukti yang paling memuaskan dengan tingkat paling tinggi yang dapat dipercaya sebagai dukungan atas masalah yang diidentifikasi atau diinvestigasi. Selanjutnya ada bukti tingkat 2. Ini merupakan salinan atau fotokopi dari bukti asli atau kesaksian tertulis dan lisan atas isi suatu dokumen. Lalu selanjutnya ada bukti langsung. Ini jenis bukti yang dapat diberikan pembuktian langsung atas suatu fakta tanpa perlu menggunakan asumsi. Selanjutnya ada bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung ini merupakan jenis bukti yang lebih memberikan suatu fakta, sekelompok fakta, sifatnya menengah atau intermediary. Selanjutnya ada bukti kesimpulan. Merupakan bukti yang digunakan karena memiliki kekuatan untuk mengarahkan pada suatu kesimpulan tanpa perlu dukungan bukti lain. Selanjutnya ada bukti opini. Bukti opini ini dikategorikan bukti berdasarkan perspektif hukum, di mana auditor harus mampu untuk menyaring mana opini yang kompeten atau tidak. Lalu selanjutnya ada untuk memenuhi persyaratan satu bukti audit yang memadai, itu kita butuh beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama adalah cukup. Jadi satu bukti yang dikatakan cukup jika bukti tersebut berdasarkan pada fakta, memadai dan meyakinkan sehingga setiap auditor yang menggunakan akan sampai pada kesimpulan yang sama. Selanjutnya yang kedua adalah kompeten. Bukti yang kompeten artinya ini bukti yang dapat dipercaya atau diandalkan atau dapat juga dikatakan sebagai bukti yang paling baik yang diperoleh. Selanjutnya relevan. Relevansi dari suatu bukti ini mengacu pada hubungan informasi dengan penggunanya. Oke, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit. Jadi kertas kerja audit ini memiliki tujuan utamanya itu ada beberapa untuk penyusunan dari kertas kerja audit ini. Yang pertama yaitu menyajikan dasar untuk perencanaan audit, lalu merupakan catatan atas bukti yang dikumpulkan dan hasil dari pengujian audit yang dilaksanakan. Yang ketiga, menyajikan data untuk menentukan laporan audit apa yang sesuai. Yang keempat, membantu auditor dalam pelaksanaan dan supervisi audit. Yang kelima, memungkinkan auditor untuk melakukan review mengenai kualitas audit. Dan yang terakhir yaitu merupakan dokumentasi dari hasil audit. Yaitu mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Dedi Aulan Rahman dengan NIM 2018310210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi hasil penugasan sendiri. Dari komunikasi hasil penugasan sendiri diberikan beberapa aspek. Yang pertama itu ada kriteria komunikasi hasil penugasan audit internal. Yang kedua ada komunikasi atas
ketidakpatuhan audite atau perusahaan klien dengan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan atau abuse. Dan yang ketiga ada kualitas komunikasi, dan yang keempat ada kesalahan dan kelalaian. Dan yang terakhir ada metodologi, bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan beberapa kriteria tersebut. Dalam komunikasi hasil penugasan audit internal sendiri, auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasan audit internal, dan komunikasi tersebut harus mengisi hasil penugasan audit internal yang antara lain yang memiliki fungsi antara lain pertama itu ada mengkomunikasikan hasil penugasan audit internal kepada auditor atau perusahaan klien dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, kegunaannya adalah menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit internal. Seperti itu. Dan yang ketiga ada menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditor atau perusahaan klien dan instansi yang terkait. Dan yang terakhir, kegunaannya sendiri adalah memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan berbagai perbaikan yang semestinya telah dilakukan, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mohon maaf sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria komunikasi hasil penugasan audit internal sendiri. Dari komunikasi hasil penugasan audit internal sendiri harus mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan audit internal serta pendapat auditor dan simpulan yang berlaku atau rekomendasi dan rencana aksi. Dan pendapat dan atau simpulan sendiri harus mempertimbangkan harapan auditor atau perusahaan klien dan para pemangku kepentingan lainnya, serta harus didukung oleh informasi-informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan berguna bagi hasil penugasan audit itu sendiri. Dan komunikasi atas kelemahan sistem pengendalian internal. Dan yang kedua ada komunikasi atas ketidakpatuhan auditor dengan peraturan perundang-undangan, kecurangan, ketidakpatuhan atau abuse. Pada poin kedua di sini, apabila berdasarkan informasi yang diperoleh, auditor menyimpulkan bahwasannya telah terjadi ketidakpatuhan atau kecurangan yang terjadi oleh perusahaan klien atau auditor terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan atau abuse, auditor harus mengkomunikasikan hal ketidakpatuhan tersebut kepada auditor. Dan apabila peraturan perundang-undangan mengatur bahwasannya APIP atau aparatur pengendalian internal perusahaan harus segera melaporkan, maka auditor harus segera melaporkan sesuai dengan ketentuan internal APIP tanpa harus menunggu laporan hasil audit yang akan diselesaikan, seperti itu. Dan auditor sendiri dapat menggunakan bantuan konsultan hukum untuk menentukan apakah telah terjadi ketidakpatuhan atau kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan klien atau auditor terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta berkonsultasi tentang mekanisme pelaporannya sendiri. Dan yang ketiga ada kualitas komunikasi. Pada kualitas komunikasi sendiri, auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasan audit internal yang sudah dikerjakan dengan semestinya dan melakukan audit internal berdasarkan pemikiran tersebut. Dan selama penugasan audit internal berlangsung, auditor dapat mengkomunikasikan fakta yang ditemukan secara lisan dengan auditor atau perusahaan klien. Dan auditor juga harus mempertimbangkan perlunya laporan hasil penugasan audit internal sementara untuk hal yang material kepada auditor dan atau kepada pihak lain yang terkait mengenai kualitas hasil audit internal sendiri. Dan yang ketiga
yang keempat sendiri adalah kesalahan dan kelalaian. Dan kesalahan dan kelalaian sendiri bahwasannya jika komunikasi hasil akhir mengandung beberapa kesalahan dan kelalaian yang signifikan, pemimpin APIP atau aparatur pengendalian internal perusahaan harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang telah menerima komunikasi hasil akhir sebelumnya yang mengenai dari hasil audit internal sendiri, seperti itu. Yang terakhir ada metodologi, bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi. Dan dalam tahap yang terakhir ini, komunikasi audit harus dibuat secara tertulis dalam bentuk laporan dan harus dilakukan segera mungkin. Nah, yaitu dapat dan memiliki kegunaan, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit. Nah, komunikasi auditor internal sendiri harus dibuat secara tertulis untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atau salah penulisan atau salah saji atas simpulan, fakta, dan rekomendasi auditor. Dan seharusnya dan keharusan membuat komunikasi secara tertulis tidak berarti membatasi atau mencegah komunikasi lisan dengan auditor selama proses audit berlangsung. Jadi nggak cuma dalam proses dituangkan dalam laporan saja, tapi auditor harus melakukan komunikasi yang bersih dengan dan jelas dengan auditor atau perusahaan sendiri, mohon maaf. Dan pembuatan komunikasi audit sendiri secara tertulis, ya mungkin untuk slide selanjutnya, ya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dalam slide selanjutnya mengenai pengembangan dan pendokumentasian rencana penugasan sendiri yang tertuang pada buku YPIA di bab 3 YPIA 3 bab 1. Nah, sebelum saya menjelaskan dari beberapa tahapan di bawah, beberapa aspek di bawah ini, saya akan menjelaskan bahwasanya seorang auditor internal sendiri dalam penugasan audit internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk penugasan yang mencakup yang pertama itu ruang lingkup dari auditor sendiri, sasaran, waktu, dan alokasi sumber daya audit, yaitu untuk berhasilnya penugasan dari audit internal yang dilaksanakan seperti itu. Yang pertama aspeknya adalah pertimbangan dalam menyusun rencana penugasan. Pada aspek ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu dari sasaran dari kegiatan yang sedang direview dan mekanisme yang digunakan pada kegiatan tersebut dalam mengendalikan kegiatan audit internal sendiri. Yang kedua adalah risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumber daya yang dialokasikan dan operasi yang direview, serta pengendalian internal yang diperlukan untuk meminimalisir atau membatasi dampak risiko yang akan terjadi menuju tingkat risiko yang dapat diterima atau risk appetite organisasi, seperti itu. Yang ketiga, aspek hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan dan efektivitas pengendalian kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko sendiri dan sistem pengendalian internal yang ada. Dan yang terakhir adalah peluang yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal sendiri. Nah, untuk aspek yang selanjutnya adalah ada beberapa tahapan perencanaan penugasan sendiri. Jadi, dalam proses audit internal sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terhadap perencanaan penugasan. Yang pertama adalah tentukan dulu tujuan, sasaran, dan ruang lingkup auditnya sendiri. Apa yang perlu kita audit dan seperti apa sih ruang lingkup yang diberikan, seperti itu. Dan yang kedua adalah pahami auditor atau perusahaan yang dinaunginya itu, atau enggak ya auditor atau perusahaan yang diaudit, termasuk tujuan kegiatan operasional auditor.
Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mengakses risiko sendiri. Dan yang keempat ada identifikasi kegiatan pengendalian yang utama. Dan yang kelima ada evaluasi kecukupan dan pengendalian yang dirancang. Jadi seorang auditor internal sendiri harus melakukan sebuah evaluasi atas dari pengendalian yang dirancang oleh perusahaan sendiri. Dan yang keenam adalah buatlah rencana pengujiannya. Nah, jadi harus memiliki sebuah prosedur yang harus dilakukan seperti itu. Dan yang ketujuh ada kembangkan suatu program kerja audit atau prosedur kerja audit. Dan yang terakhir adalah mengalokasikan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk penugasan audit sendiri seperti itu. Dan untuk 3 aspek mengenai pengembangan dan pendokumentasian rencana dan penugasan. Rencana penugasan ada tujuan atau sasaran dari ruang lingkup penugasan sendiri. Pada tujuan atau sasaran dari ruang lingkup penugasan sendiri oleh auditor internal sendiri mempertimbangkan pertimbangan yang esensial untuk dapat menetapkan dengan baik tujuan atau sasaran dan ruang lingkup penugasan. Ruang lingkup penugasan adalah kategori tujuan kegiatan itu sendiri, yaitu apakah berkaitan dengan tujuan strategis atau tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Dan pertimbangan lain yang penting adalah apa yang diharapkan dan dihasilkan dari tim audit internal sendiri yang melaksanakan penugasan sebagai hasil audit yang dapat disampaikan dan memberikan manfaat untuk perbaikan keadaan masa kini dan akan datang seperti itu. Dan yang kedua dan yang keempat, aspek keempat sendiri ada pemahaman auditor dan tujuan kegiatan auditor sendiri. Nah, pada aspek ini, berhasilnya suatu pelaksanaan penugasan audit internal sendiri pada akhirnya akan tergantung pada seberapa luas dan dalamnya tim audit memahami tujuan dari kegiatan operasional auditor, yaitu apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut dari kegiatan operasional yang dilaksanakan seperti itu. Dan aspek-aspek yang harus dipahami oleh auditor sendiri atau dari tim auditor internal sendiri, yaitu yang pertama, bagaimana manajemen memberdayakan sumber yang dimiliki dalam upaya pencapaian tujuan proses. Yang kedua ada risiko bisnis yang dapat mengancam atau mengganggu proses yang dilaksanakan pada pelaksanaan audit internal sendiri. Dan yang ketiga ada kegiatan pengendalian utama yang dirancang dan ditempatkan atau dipasangkan dalam kegiatan operasional untuk mengurangi risiko dari audit internal sendiri. Dan yang keempat sendiri, hubungan antara suatu proses dengan proses lain yang bergandengan atau berdampingan. Dan yang kelima ada sifat dari output yang dihasilkan dari suatu proses. Dan yang keenam sendiri adalah kegiatan proses dalam rangka untuk menghasilkan output yang baik atau output yang dapat diterima oleh auditor sendiri. Dan yang ketujuh adalah personil memiliki tanggung jawab yang dibebankan, dengan wewenang yang didelegasikan, dan cara bagaimana personil dimaksud mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Dan yang kedelapan sendiri, sumber berwujud dan tidak berwujud yang digunakan dalam proses audit internal sendiri. Dan yang terakhir, yang harus dipahami oleh auditor internal sendiri adalah perubahan yang terjadi atau dalam proses untuk terjadi atau diharapkan terjadi yang mempengaruhi proses kegiatan operasional dari perusahaan tersebut, dan termasuk perubahan signifikan yang mempengaruhi risiko-risiko proses, dan oleh karenanya termasuk juga rancangan kecukupan dan efektivitas operasional dari kegiatan pengendalian sendiri. Dan yang kelima sendiri adalah identifikasi dan akses risiko sendiri.
Dan untuk identifikasi dan asesmen risiko sendiri, tim audit internal harus mengidentifikasikan dan menilai risiko bisnis atau risiko operasional dari perusahaan tersebut yang dapat mengancam atau menghambat pencapaian tujuan kegiatan yang diaudit, dan pada akhirnya juga akan mengancam atau menghambat tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan inherent risk sendiri yaitu risiko yang melekat dalam kegiatan tersebut. Yang dimaksud dalam kegiatan audit internal sendiri, yang dimaksud dengan tidak adanya tindakan untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah diidentifikasikan sendiri. Mungkin untuk selanjutnya akan ada beberapa aspek lagi, akan ada 4 aspek lagi mengenai pengembangan dan pendokumentasian rencana penugasan. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Febriani Sarwinda. Maka dari itu, sekian dari presentasi dari saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febriani Sarwinda dengan NIM 218. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya terkait dengan pengembangan dan pendokumentasian rencana penugasan. Jadi di sini teman-teman sudah lihat di slide bahwa ketika suatu perusahaan ingin melakukan pengembangan dan pendokumentasian rencana penugasan, ada beberapa hal yang harus mereka lalui. Yang pertama, di sini sebenarnya ada identifikasi kegiatan terlebih dahulu, yaitu identifikasi kegiatan pengendalian utama, kemudian evaluasi kecukupan pengendalian, rencana pengujian, pengembangan program kerja, dan alokasi sumber daya. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan identifikasi kegiatan pengendalian utama. Jadi identifikasi kegiatan pengendalian utama ini adalah membangun kegiatan pengendalian yang utama dalam rangka mengurangi risiko. Jadi apa sih sebenarnya tugas auditor dalam identifikasi ini? Nah, tugas auditor yaitu mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang ada dan yang sangat penting untuk mengurangi risiko yang terjadi menuju tingkatan lebih rendah yang dapat diterima dan dengan begitu menyajikan assurance. Jadi adanya identifikasi ini bertujuan untuk melihat apa saja risiko yang dapat dikurangi dalam pengendalian yang diidentifikasi oleh si auditor tersebut. Nah, kedua, di sini ada evaluasi kecukupan pengendalian, teman-teman. Jadi evaluasi ini adalah kita atau si auditor ini menetapkan apakah kegiatan pengendalian utama yang diidentifikasi telah didesain dengan cukup memadai untuk mengurangi risiko baik secara sendiri maupun bersama pada tingkat yang dapat diterima dengan asumsi bahwa kegiatan ini berfungsi dengan baik. Jadi evaluasi kecukupan di sini adalah si auditor ini melihat mana sih pengendalian yang bisa diterapkan dan juga mana sih pengendalian yang hanya bisa misalkan hanya bisa mengurangi sedikit risiko seperti itu. Apabila pengendaliannya sudah baik, maka bisa dilanjutkan, dan apabila pengendaliannya masih perlu adanya penyesuaian, maka di evaluasi ini tentu akan disesuaikan. Seperti itu. Yang kedua, teman-teman, di sini adalah rencana pengujian. Jadi, apa sih tugas auditor dalam rencana pengujian? Nah, tim auditor ini harus merancang penugasan untuk mendapatkan bukti yang kompeten dan sufficient untuk mencapai tujuan penugasan yang meliputi. Biasanya itu ada penentuan sifat, waktu, dan luasnya prosedur yang dibutuhkan untuk mendapatkan bukti. Nah, rencana pengujian juga mencakup pengujian pengendalian kegiatan dan pengujian langsung atas kinerja yang diukur atau kedua-duanya dijadikan satu, yaitu pengendalian kegiatan dan juga pengendalian langsung atas kinerja yang diukur seperti itu untuk rencana pengujian. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, selain ketiga yang sudah saya jelaskan tadi, di sini masih ada 2 komponen, yaitu selanjutnya adalah pengembangan program kerja. Jadi setelah identifikasi, evaluasi, rencana, selanjutnya adalah pengembangan. Nah, pengembangan program kerja ini memuat mengenai prosedur audit yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penugasan, teman-teman. Jadi program kerja ini digunakan auditor internal untuk
mereka gunakan sebagai pedoman. Jadi pedoman untuk penerapan langkah audit yang harus dikembangkan dengan mereview, kemudian juga memonitor, dan menilai pekerjaan audit. Jadi bisa dikatakan komponen pengembangan program kerja ini juga sangat penting dalam bahasan kita pada hari ini, karena di sini benar-benar dibutuhkan auditor yang cakap dan kompeten tentunya, karena mereview, memonitor, dan menilai pekerjaan itu juga harus sesuai dengan kondisi di perusahaan tersebut. Nah, untuk yang terakhir di sini ada alokasi sumber daya, teman-teman. Jadi, hal penting yang tercakup yaitu penentuan tenaga ahli. Seperti yang saya bilang tadi, yang berkaitan dengan pengembangan program kerja, di mana tenaga ahli di sini ini sangat dibutuhkan. Dan juga estimasi waktu untuk penyelesaian penugasan audit ini juga akan sangat diperhatikan dalam alokasi sumber daya ini. Kemudian, untuk penyelesaian auditor internal yang dilibatkan dalam tim penjadwalan pekerjaan ini juga akan sangat ketat. Karena dalam pengembangan dan pendokumentasian rencana penugasan, tentu suatu perusahaan itu ingin yang terbaik, ingin pengendalian perusahaannya itu menjadi pengendalian yang benar-benar baik untuk perusahaan tersebut ke depannya. Jadi satu rangkaian atau kelima komponen ini haruslah menjadi keputusan yang benar dan juga keputusan yang baik untuk keberlangsungan usaha atau masa depan si perusahaan itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fitri Nurholisa dengan NIM 2018-31057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai survei pendahuluan. Jadi, survei pendahuluan merupakan proses untuk memperoleh pemahaman umum mengenai audit. Hal ini meliputi langkah-langkah analisis terhadap resiko mikro yang terkait dengan suatu auditable unit yang akan segera diaudit. Nah, survei pendahuluan harus dilakukan untuk setiap penugasan audit, baik itu audit baru maupun audit pengulangan. Nah, survei pendahuluan dapat membantu auditor dalam beberapa hal. Yang pertama adalah memahami penugasan audit yang akan dilaksanakan, memahami aspek penting yang berkaitan dengan perusahaan yang akan diaudit, kemudian mengidentifikasi dan melakukan evaluasi awal terhadap sistem pengendalian internal. Selanjutnya adalah dapat mengidentifikasi aspek tertentu yang berpotensi bermasalah sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemudian menyusun program audit yang rinci dan terfokus untuk pedoman pelaksanaan audit lapangan. Selanjutnya adalah auditor melakukan persiapan penugasan dan merumuskan cakupan awal penugasan audit. Nah, ada pun beberapa informasi yang harus disiapkan. Yang pertama adalah jenis dan judul penugasan audit. Kemudian nomor penugasan, lokasi dan kondisi geografis objek audit, petugas objek audit, timeline pelaksanaan audit, kemudian anggaran audit, tujuan audit, uraian umum dan batasan penugasan audit, komentar dan informasi tambahan penting yang berkaitan dengan penugasan audit, serta tanggal persetujuan penugasan audit. Selanjutnya adalah tujuan dari persiapan dan pemahaman penugasan audit ini adalah agar tim audit dapat memahami maksud dari penugasan audit, memiliki dasar pijakan dalam berkomunikasi dengan manajemen objek audit, memahami tugas dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan audit, serta memiliki dasar untuk penilaian keberhasilan atau kekurangan dari pelaksanaan audit. Nah, beberapa hal yang harus menjadi perhatian tim audit dalam pemahaman dan perumusan cakupan audit, yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan kertas kerja audit untuk mendukung temuan laporan hasil audit, kemudian asesmen pengendalian internal yang perlu dilakukan, temuan atau permasalahan potensial yang mungkin terungkap dari proses audit, kemudian penekanan audit, apakah kepada pengungkapan kesalahan yang terjadi atau kepada kemungkinan perbaikan ke depan. Selanjutnya adalah tenaga spesialis apa yang akan diperlukan dalam pelaksanaan audit. Nah, hasil analisis dan evaluasi atas informasi yang diperoleh pada tahapan pengenalan informasi umum menjadi acuan bagi tim audit untuk melakukan analisis terhadap risiko yang dihadapi objek audit. Apabila audit atau klien atau perusahaan sudah memiliki
program manajemen risiko yang efektif. Mohon maaf untuk klien, maksudnya adalah perusahaan. Nah, langkah analisis yang untuk resiko menentukan fokus pengujian lapangan ini dapat diganti dengan menggunakan hasil analisis resiko yang dilakukan oleh auditi atau fungsi manajemen resiko. Baik, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bayu Novanto Irawan dengan NIM 2018 310 380. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai program kerja. Nah, yang pertama ada pengembangan program kerja. Nah, apa sih pengembangan program kerja itu sendiri? Nah, pengembangan program kerja itu harus dibuat tertulis untuk berbagai aktivitas kegiatan yang telah dipilih untuk direview dari penugasan audit yang akan dilaksanakan. Nah, program kerja sendiri ini sangat penting bagi auditor sebagai suatu peta yang efektif untuk penugasan audit yang dilakukan. Program kerja disusun ini berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh pada tahap survei pendahuluan tersebut. Nah, lalu selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari program kerja. Nah, mengapa sih program kerja ini harus dibuat? Nah, ada beberapa aspek tujuannya kenapa ini harus dibuat, yaitu karena program kerja berisi seperangkat prosedur analisis atau langkah-langkah pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit. Nah, langkah-langkah ini bertujuan untuk kita dapat mengumpulkan bukti, penelitian yang berkecukupan, dan efektivitas pengendalian, serta penilaian efisiensi, ekonomis, dan efektivitas dari kegiatan yang direview, seperti itu. Nah, beberapa manfaatnya yang lain mungkin seperti menetapkan perencanaan yang sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, lalu sebagai dasar yang sistematis juga merupakan alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi progres pekerjaan audit, lalu membantu juga untuk melatih para anggota tim audit junior dan juga menjadi alat supervisor dan manajer audit untuk membandingkan perencanaan dan pelaksanaan, seperti itu. Selanjutnya yang ada beberapa pertimbangan juga dalam penyusunan program kerja, yaitu dalam menyiapkan program kerja kita harus memperhatikan berbagai hal. Kita harus mempertimbangkan. Yang pertama, program kerja harus dibuat spesifik untuk setiap penugasan audit. Lalu, setiap langkah dalam program kerja harus jelas dan menetapkan pekerjaan apa yang harus diselesaikan serta harus dicantumkan alasannya. Lalu, program kerja harus cukup fleksibel dan memungkinkan auditor mengembangkan inisiatifnya. Serta program kerja harus secara spesifik dimaksudkan untuk pengembangan temuan audit. Nah, selanjutnya hubungan program kerja dengan pengujian laporan, seperti itu. Yaitu hubungannya itu karena program kerja sendiri itu sebagai penghubung survei pendahuluan dengan pengujian lapangan. Nah, survei pendahuluan dipakai untuk memahami tujuan utama kegiatan operasi, tujuan audit yang akan dilaksanakan, kondisi pengendalian internal, dan risiko atau ancaman bagi organisasi. Sedangkan program kerja di sini bersifat tentatif atau bisa kita bilang sementara. Jadi kemungkinan ada revisi dan penyesuaian sesuai dengan kondisi lapangan. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, siapa dan kapan program kerja ini disusun? Nah, artinya di sini secara umum auditor dalam audit yang ditugaskan terlibat dalam program kerja. Terlebih lagi bagi auditor yang juga terlibat dalam penyusunan rencana yang akan dilakukan, seperti itu. Sedangkan tim auditor yang tidak terlibat dalam penyusunan rencana penugasan juga harus turut dalam memberikan masukan dalam progresnya, seperti itu. Nah, untuk ada beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu prosedur. Prosedur yang pertama yaitu identifikasi area operasional kritikal dan pengendalian yang berhubungan. Lalu kita kembangkan pertanyaannya dan langkah kerja memvalidasi dan mengkuantifisir area yang dipandang berisiko. Lalu selanjutnya identifikasi langkah kerja yang kita butuhkan, serta yang terakhir yaitu melakukan review untuk setiap rencana kerjanya. Selanjutnya ada pedoman pengembangan. Nah, pedoman pengembangan ini yang pertama adalah kita mereview audit analisis sheet, laporan audit, program kerja, dan kertas kerja audit periode lalu termasuk dokumen-dokumen lain. Selanjutnya kita mereview kebijakan dan prosedur operasi. Selanjutnya kita mereview daftar pusaka internal auditing. Lanjut kita menyiapkan flowchart atas inti dari aktivitas yang diaudit. Lalu kita mereview standar kinerja yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kita menginterview, auditi, dan diskusi ruang lingkup audit dan tujuan auditor yang ingin dicapai.
lalu kita menyiapkan budget, kita menginterview individu-individu yang memiliki posisi kunci, kita membuat daftar risiko, lalu kita menentukan luasnya masalah-masalah dan peluang-peluang yang signifikan. Seperti itu. Selanjutnya ada kriteria. Nah, kriteria program kerja itu apa sih? Yang pertama yaitu harus dibuat khusus atau spesifik sesuai dengan penugasan audit. Lalu harus menunjukkan alasan yang mendasar, lalu harus mengundang instruksi positif, sebaiknya tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Nah, harus menunjukkan prioritas dalam langkah-langkah kerja, harus cukup fleksibel, lalu tidak boleh kacau dengan berbagai informasi, lalu harus mendapatkan bukti persetujuan, serta dalam jika pada awal-awal audit manajemen audit meminta auditor melakukan tugas tertentu atau khusus harus tercakup dalam program kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka program kerja. Nah, program kerangka kerja ini dikembangkan dalam kerangka tujuan, risiko, serta kontrol. Nah, tahapan pengembangan yaitu pertama proses dan risiko kritis. Dalam tahap ini, auditor harus memahami proses suatu aktivitas dan risiko yang mungkin terjadi. Lalu pengendalian risiko kritis, di sini harus mengendalikan dan mengidentifikasi pengendalian yang diterapkan. Lalu ada tingkat pengendalian, yaitu mengidentifikasi tingkat pengendalian yang diterapkan termasuk dalam preventif, defektif, atau korektif. Serta yang terakhir ada dokumen atau bukti. Harus menunjukkan dokumen dengan bukti yang kuat dalam adanya pengendalian, serta yang terakhir langkah atau prosedur audit. Nah, di sini kita menyusun langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa risiko kritis telah ditangani dengan baik jika memang ada risiko kritis yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Torik Ibrahim Manatagama dengan NIM 2018-310-405 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk berikutnya ini adalah teknik pengumpulan informasi, yaitu merupakan penelaahan data di unit audit internal sendiri, yaitu dengan menggunakan data yang berasal dari berkas atau kertas kerja audit yang lalu. Dengan yang terdapat pada berkas audit sendiri atas, yang pertama, lembar analisis audit. Dokumen ini berisi catatan dan komentar dari auditor terdahulu mengenai kondisi auditi, saran terhadap auditor yang akan datang. Yang kedua, laporan hasil audit dan tanggapan atas laporan audit. Yang ketiga, struktur organisasi, prosedur, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, laporan monitoring tindak lanjut hasil audit. Lalu, mengenai data auditi yang dapat diakses oleh auditor dapat terdiri atas yang pertama perubahan manajemen dan personil kunci, yang kedua laporan manajemen mengenai kinerja, yang ketiga perubahan proses pelaksanaan kegiatan, yang keempat pemuktakiran kebijakan, sistem, dan prosedur yang berlaku. Berikutnya adalah teknik kuesioner. Teknik kuesioner itu merupakan proses melengkapi informasi yang diperoleh melalui teknik on-desk audit. Auditor dapat meminta informasi tambahan dari auditi melalui teknik kuesioner. Jenis pertanyaan yang dihasilkan dalam kuesioner perlu dikombinasi antara jenis pertanyaan yang memerlukan jawaban ya atau tidak, atau biasa disebut kuesioner penutup, dengan pertanyaan yang memerlukan jawaban naratif atau penjelasan lebih lanjut dari auditi, atau bisa disebut juga sebagai kuesioner terbuka. Namun biasanya jawaban standar ya dan tidak itu tidak dapat mengungkapkan secara akurat risiko yang ada pada kegiatan operasional auditi. Kombinasi jawaban standar dan naratif juga dapat mencegah praktik penyusunan dan pengisian jawaban kuesioner dan menjadi kegiatan ritual semata. Lalu ada juga teknik wawancara audit atau interview. Itu merupakan teknik dalam audit yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan auditi meminta penjelasan atas permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi.
Fungsinya agar interview dapat berjalan efektif dan informasi yang diperoleh relevan, auditor perlu mempertimbangkan dengan siapa interview akan dilakukan. Umumnya teknik wawancara audit model interview ini dapat dilakukan terhadap yang pertama personil auditi, yang kedua pihak lain yang mempunyai kontak dengan auditi, yang ketiga adalah pihak yang independen. Berikutnya adalah tujuan pengujian audit melalui teknik interview adalah untuk memahami kegiatan atau aktivitas operasi unit yang diaudit. Dalam pelaksanaannya, pengujian audit melalui teknik interview ini biasanya terdapat kendala. Nah, kendala-kendalanya itu biasanya berupa hambatan psikologis yang berupa kekhawatiran atau ketakutan konsekuensi negatif dari hasil audit. Yang kedua adalah orientasi akan temuan kendala lain dalam interview dengan kecenderungan untuk mencari temuan dan mengesampingkan hubungan baik auditor dan auditi. Berikutnya adalah observasi lapangan. Observasi lapangan itu biasanya secara spesifik dapat memberikan informasi mengenai alur operasi kegiatan, titik rawan dalam proses kegiatan, kelemahan atau kekuatan kontrol, suasana kerja, kecukupan dan keadaan fasilitas kerja, kondisi dan kualitas SDM, serta tipe dan gaya kepemimpinan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Hidana Kuryanti dengan NIM 2018-310-587 dan saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada teknik inspeksi lapangan, di mana merupakan teknik pengujian audit untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan auditor berupa penghitungan fisik untuk memastikan keakuratan suatu jumlah atau nilai dari aset yang diuji. Nah, untuk yang pertama ada teknik verifikasi dokumen, yang mana merupakan teknik pengujian audit yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi atau penegasan mengenai kebenaran, keakuratan, keaslian, atau keabsahan suatu hal. Nah, teknik verifikasi ini dibagi menjadi dua jenis, dilihat dari arah penelusuran dokumen atau catatan yang diperiksa atau diuji. Nah, yang pertama ada vouching. Vouching itu merupakan teknik verifikasi audit untuk mengetahui kebenaran suatu jumlah yang tercatat dengan memeriksa atau menelusuri kembali pada dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencatatan dokumen asalnya. Yang kedua ada tracing, yang mana merupakan teknik verifikasi audit dengan cara mengikuti suatu transaksi mulai dari dokumen awal hingga ke ikhtisar catatan akhirnya. Nah, teknik verifikasi lainnya yang juga umum dilakukan auditor ya ada scanning, yang mana merupakan teknik verifikasi audit yang dilakukan dengan cara meneliti atau menguji secara sepintas mengenai data menarik perhatian dari sejumlah besar data yang ada. Yang kedua ada konfirmasi. Konfirmasi merupakan teknik verifikasi audit yang dilakukan jika auditor ingin memastikan apakah ada suatu transaksi atau kegiatan fiktif yang mungkin terjadi. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik analisis. Teknik analisis adalah teknik pengujian yang dilakukan dengan cara membandingkan berbagai data yang berkaitan. Selanjutnya adalah teknik investigasi. Nah, teknik investigasi merupakan teknik pengujian audit yang diterapkan terhadap keingintahuan auditor terhadap fakta yang bersembunyi. Untuk yang terakhir, ada teknik evaluasi, di mana teknik evaluasi adalah teknik pengujian audit yang dilakukan auditor untuk dapat sampai pada pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Daftar pertanyaan yang disusun meliputi informasi yang ingin diketahui oleh auditor, yang mana informasi tersebut contohnya bagaimana tingkat signifikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, siapa atau apa kemungkinan akan terganggu dengan terjadinya penyimpangan tersebut.
Nah, terus ada juga seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dan lain sebagainya. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.